Pyo-wol menghabiskan waktu lama di Sungai Min. Saat matahari terbit, dia naik perahu dan pergi ke Sungai Min untuk menghabiskan waktu tanpa melakukan apa-apa. Nelayan yang memancing di dekatnya dan melihatnya mengira dia aneh. Karena dia membuang-buang waktu dengan sia-sia. Namun, Pyo-wol tidak berpikir demikian. Dia mengalami waktu yang paling memuaskan dalam hidupnya. Dia cukup puas hanya dengan berbaring di perahu dan melihat awan melayang. Tapi setiap awal memiliki akhir. Suatu hari, Pyo-wol tiba-tiba berpikir bahwa dia harus meninggalkan tempat ini. Tidak ada alasan untuk ragu, tidak ada alasan untuk tetap tinggal. Pyo-wol meninggalkan Sungai Min segera setelah dia mengambil keputusan. Dia dengan tangan kosong ketika dia datang dan tangan kosong ketika dia pergi. Pyo-wol meninggalkan Sungai Min dan kembali ke Chengdu. Dia tidak kembali ke Chengdu untuk tujuan khusus. Dia hanya bergerak secepat yang dia bisa, jadi dia secara alami memasuki Chengdu. Pyo-wol menemukan penginapan. Beberapa bulan yang lalu, sebuah insiden besar yang mengguncang Chengdu dan Sichuan terjadi, namun tampaknya orang-orang sudah melupakan kejadian tersebut. Dalam suasana damai, orang-orang berkumpul dan berbagi minuman. Pyo-wol juga duduk-duduk. Sialan. Dalam sekejap, corak beberapa orang berubah total. Mereka mengenali Pyo-wol. Mereka semua adalah prajurit yang merupakan musuh Pyo-wol di Chengdu. Bagi orang lain itu mungkin hanyalah kenangan hari-hari yang telah berlalu, tetapi bagi mereka yang melihat Pyo-wol secara langsung, rasa takut tertanam dalam pikiran mereka. Bagi mereka yang mengalami kebrutalan dan pikiran tangguh yang tersembunyi di balik penampilan tidak manusiawi itu, Pyo-wol benar-benar makhluk yang ditakuti. Mereka perlahan bangkit dari tempat duduknya, keluar, sambil melihat Pyo-wol. Pyo-wol juga tahu itu. Tapi dia tidak terlalu peduli dengan mereka. Pyo-wol melihat keluar jendela setelah memesan makanan dari pelayan. Jalan yang sempat hancur beberapa bulan lalu, kini telah direnovasi sepenuhnya. Mustahil untuk mengatakan bahwa hal seperti itu terjadi hanya dengan melihat penampilannya. Peristiwa hari itu menyebabkan perubahan besar dalam dinamika kekuatan Chengdu. Contohnya adalah runtuhnya Golden Gate dan 100 Flower Room, yang secara aktif bekerja sama dengan Sekte Qingcheng dan Sekte Emei. Mereka menderita pukulan besar dari jaring Pyo-wol yang tak terhindarkan, dan yang terpenting, mereka kehilangan latar belakang yang kuat dari Sekte Qingcheng dan Emei. Akibatnya, posisi mereka terasa berkurang. Ruang naga api, yang mewakili kepentingan para pengrajin, mengalami kerusakan besar dan sepenuhnya menghentikan aktivitas eksternal mereka. Orang-orang berbicara tentang periode resesi dan stagnasi di Sichuan. Ini tidak dapat dihindari karena semua perwakilan klan dari provinsi Sichuan mengalami kerusakan parah dan menahan diri untuk tidak melakukan aktivitas di luar. Namun, kebanyakan orang menjalani kehidupan yang damai terlepas dari situasi di Jianghu. Suasana yang saling bertentangan seperti itu hidup berdampingan di Chengdu. Itu sama dengan suasana di dalam Wisma. Semua seniman bela diri milik militer keluar, tetapi sebagian besar tamu tertawa dan mengobrol tanpa mengetahui identitas Pyo-wol. Tak lama kemudian, seorang pelayan menyajikan makanan. Itu adalah makanan terbaik yang dimiliki Pyo-wol dalam waktu yang lama. Dia mengunyah dengan erat dan menikmati makanannya. Butuh waktu lama baginya untuk makan karena dia makan sangat lambat. Saat itulah Pyo-wol hampir selesai makan. Tuan Muda Pyo-wol, apakah itu benar? Seseorang mendekati meja tempat Pyo-wol duduk. Dia adalah pria yang mengesankan dengan mata lembut yang melengkung seperti bulan sabit. Dia adalah Hong Yushin, kepala inspektur dari klan Hao. Pyo-wol mengangkat kepalanya dan menatap Hong Yushin. Siapa ini? Kurasa aku yang bertanya dulu. Benar. Bahkan lebih buruk melihatnya di kehidupan nyata. Ada apa dengan wajahmu? Aku tidak berpikir kamu di sini untuk membicarakan hal-hal yang tidak berguna seperti itu. Ah, saya minta maaf.
Saya menghabiskan begitu banyak energi dan waktu untuk mencoba menemukan Tuan Muda Pyo Wall sehingga saya lupa untuk menyapa. Nama saya Hong Yushin. Hong Yushin. Ini pertama kalinya kamu mendengarnya, karena ini pertama kalinya aku mengungkapkan nama asliku kepada seseorang yang bukan anggota klan Hao. Hong Yushin menyeringai. Matanya yang sudah setengah bulan bahkan menggambar lekukan yang lebih tajam. Pyo Wall bertanya, Bagaimana hubungan bisnis klan Hao denganku? Apakah kamu benar-benar bertanya karena kamu tidak tahu? Hong Yushin bertanya seolah dia tertegun. Selama 10 hari terakhir, dia harus berjuang untuk menemukan Pyo Wall. Awalnya, dia sudah menyia-nyiakan waktunya untuk mencari tukang tua itu. Ketika dia memperoleh lebih banyak informasi, dia sampai pada kesimpulan bahwa yang dia cari kemungkinan besar adalah seorang pengrajin muda. Di antara para pengrajin muda, ia menemukan seorang pengrajin dengan keterampilan yang sangat baik, dan sebagai hasilnya, ia dapat menemukan seorang pengrajin bernama Tang Sochu. Menemukan Tang Sochu tidak menyelesaikan masalah. Dia sangat pendiam, dan tidak berniat menjual informasi Pyo Wall ke klan Hao.